Hai, Assalamualaikum. Good afternoon, everyone. Selamat siang semuanya. Today we're back belajar sama aku, Kak Asya. Yay! Nah, untuk materi hari ini, aku bakal ngebahas toys and possessions, atau mainan dan kepemilikan. Yuk, langsung kita mulai aja. Nah, table of contents, atau hari ini kita bakal membahas toys atau jenis-jenis mainan buat nambah vocabulary kalian. Terus ngebahas possession, ini kita pernah ngebahas sedikit pas materi keluarga, dan abis ngebahas itu kita akan melanjutkan discussion atau diskusi lewat grup pembelajaran. Oke, nah pertama, types of toys atau jenis-jenis mainan. Types itu artinya jenis ya. Jenis. Kalau misalnya pakai S, lebih dari satu, jadi jenis-jenis. Toys artinya mainan. Oke. Nah, mainan tuh ada banyak banget. Aku bakal ngasih tahu beberapa aja. Kalau misalnya kalian nanti mau lihat lebih banyak, kalian bisa lihat di modul yang udah dikirimin sama Kanifa. Oke? Jadi pertama ada balloon, yaitu balon. Terus abis itu ada block artinya balok. Terus ada crayons ya artinya krayon. Terus ada ball, itu bola. Ada bucket and spade, yaitu ember dan sekop. Ember itu bucket ya, dan spade itu sekop. Ini biasanya kalau main pasir, kalau kalian ke pantai gitu, biasanya pakai ini. Oke, terus ada doll yaitu boneka. Next ada Jack in the Box atau Jack dalam kotak. Ini mainan yang kayak ada kayak pemutarnya gitu yang di samping boxnya, terus kalian putar, terus nanti Jack-nya tuh kayak ada boneka yang keluar dari kotaknya. Oke, terus ada kite, itu layangan. Kita pernah ngebahas ini. Terus ada monkey bars atau mainan yang suka ada di playground yang biasanya anak-anak tuh suka ngegantung di sini. Tangannya dua, maksudnya gimana? Ngegantung gitu. Terus biasanya ngegantung dari sini sampai sana. Terus kadang-kadang suka manjat di atas, bisa duduk gitu. Nah, iya. Terus habis itu ada jump rope atau lompat tali. Ada marbles, yaitu kelereng. Terus ada puppet atau wayang ya, sejenis wayang. Terus selanjutnya ada radio car, yaitu mobil radio. Ini tuh biasanya yang bisa dipakai remote gitu, bukan yang pakai tangan. Radio artinya radio, car itu mobil ya. Terus ada robot itu robot. Ada spinning top atau mainan gasing. Terus ada rattle, ini biasanya lebih buat bayi ya, yang kalau misalnya dikocok-kocok gitu ada suara kayak suara kayak ada beras gitu di dalamnya, atau mainan kerincingan. Nah, iya, bahasa Indonesia itu kerincingan. Terus ada seesaw, yaitu jungkat-jungkit. Terus storybook atau buku cerita. Book itu artinya buku. Terus story itu artinya cerita ya. Oke, ini yang 4 terakhir nih. Ada teddy bear, yaitu boneka beruang. Bear itu artinya beruang ya. Bear itu artinya beruang. Terus ada toy airplane, mainan pesawat. Itu toy artinya mainan, airplane artinya pesawat. Terus ada toy car, mainan mobil. Dan yang terakhir adalah yo-yo. Nah, kalau kalian mau nanya mainan lain yang nggak ada di sini dan nggak ada di modul, kalian bisa langsung tanya lewat WA ya. Next. Ini bagian kedua. Ini sebenarnya aku udah ngebahas lumayan mendalam pas materi kita pertama kali yang tentang keluarga. Yep, benar, possession atau kepemilikan. Nih, possession means that
something belongs to me, you, or someone else. Jadi arti kepemilikan berarti sesuatu milik aku, Anda, atau orang lain. If something belongs to you, it's yours. You own it. Jika sesuatu milik kamu, yours. You own it, itu milik kamu. Dan kamu memilikinya. Yet, if something belongs to someone else, jika sesuatu adalah milik orang lain itu someone else. It is somebody else's. Jadi itu punya orang. Maka itu milik seseorang. He or she own it. Maka itu milik seseorang, dia pemiliknya. Oke, langsung aja ya. Contoh pertama, ada Martin's ball. Ingat gak? Apostrophe S. Ini kita waktu itu ngebahas di keluarga. Kalau misalnya kalian ada, misalnya nama orang, nama, plus ini apa tuh kayak koma atas dan S, itu artinya kepemilikan. Jadi punya nama itu. Jadi kalau misalnya Martin's ball, artinya ini bola Martin. The ball is Martin's. It belongs to Martin. So Martin's ball, bola milik Martin. The ball is Martin's. Bola milik Martin. Ya, gitu. Gampang kok, sama yang kayak waktu itu minggu pertama yang that yang Miss, misalnya Miss Nina is Nabila's father gitu, yang ada apostrophe S-nya. Terus contoh kedua, Zahra's doll. Zahra's doll. The doll is Zahra's. It belongs to Zahra. The doll, boneka milik Zahra. Atau itu milik Zahra. Itu kayak itu ya. Jadi contoh kalimatnya ada 3 ya. Yang pertama Zahra's doll, Martin's doll. Terus the doll is Zahra's. The ball is Martin's. Sama it belongs to Zahra. Ini kalian bisa ganti namanya ya. Misalnya namanya Nabila. Contohnya jangan doll deh. Misalnya Yoyo. Nabila's Yoyo. The Yoyo is Nabila's. Yoyo itu punya Nabila. It belongs to Nabila. Itu punya Nabila. Gitu ya. Terus ada lagi nih. How to show possession. We use apostrophe S after someone's name to show something belongs to him or her. Menggunakan titik atas dan S setelah nama orang, jadi nama plus ini ya, untuk menunjukkan kepemilikan. Contohnya, William's kite is red. Layangan Will merah. Aduh. Merah. Ini ada keterangan warna ya di akhir kalimat. Juga bisa William's kite, itu juga layangan punya William gitu. Terus contoh selanjutnya ada Zahra's teddy bear is brown. Boneka beruang, beruang Zahra warna, warna brown itu coklat. Coklat. Boneka beruang milik, ini maaf, di sini kurang milik. Boneka beruang milik Zahra ya. Nih contoh lain itu how to ask, cara bertanya ya. Itu ada
Whose doll is it? Whose? Boneka punya siapa? Boneka siapa? Kata doll ini kita bisa ganti jadi misalnya whose book is that? Whose toy car is that? Terus jawabannya her doll atau his toy car. Atau bisa kayak yang contoh sebelumnya, slide sebelumnya. Zahra's doll. Gitu. Oh, misalnya nanyanya whose ball is that? The ball is Martin's. Gitu. Terus juga bisa nanya whose phone is lost. HP milik siapa yang ini hilang. Lost itu bahasa Indonesia hilang ya, hilang. Terus jawabannya Raihan's phone. Atau HP milik R. Gitu ya. Jadi kalian bisa nanya, whose toy car is it? Terus kamu jawabnya Raihan's car or Zahra's car gitu. Kalian bisa ganti ini jadi jenis mainan yang kalian mau, sama kayak ini kalian bisa ganti warnanya atau mungkin bentuknya. Pokoknya sesuai dengan yang kalian pengen nanya aja. Dan jawabannya kalau misalnya kalian nanya bisa yang jadi contoh yang pertama yang 3 ini, Zahra's doll, the doll is Zahra, bonekanya milik Zahra, atau it belong to Zahra, itu milik Zahra. Ya kayak Martin's ball, the ball is Martin's, bola itu milik Martin. Jadi milik ya, apa yang diutamakan itu milik. Milik. Terus it belongs to Martin, itu milik Martin. Gitu. Kalian bisa pakai 3 kalimat ini, semua artinya sama dan konteksnya juga sama. Gitu. Dan that's all for today. Itu aja hari ini, materi singkat banget soalnya kita pernah ngebahas. Nah, tapi kalau kalian masih bingung, you can ask, kalian bisa tanya in our WhatsApp group, di grup WhatsApp, dan aku bakal langsung jawab. Oke. Kasih banget ya udah kelas hari ini. Semoga kalian ngerti. I hope you all understand. Sekali lagi, if you have questions, kalau punya pertanyaan, bisa langsung nanya di grup WA. Sampai ketemu lagi. Dadah!